Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Min Boss di channel Boss Anime. Di kesempatan kali ini, Boss Anime akan menceritakan sebuah alur cerita anime yang berjudul Mob Kara Hajimaru Tansaku Eiyutan. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat bosku. Santai aja, bos. Cerita ini dibuka dengan memperlihatkannya sang tokoh utama bernama Takagi Kaito yang berada di dalam gua dungeon untuk berburu slime. Kini sudah 2 tahun dia bolak-balik ke dalam dungeon untuk menyelesaikannya, namun masih mentok berburu slime di level dasar dungeon. Dengan 2 tahun yang dia gunakan untuk berburu slime itu, Kaito sudah berhasil mengalahkan sebanyak 999 slime di dalam dungeon itu. Dan kini dia akan berburu 1 slime terakhir untuk menggenapkan angka perburuannya menjadi 1000. Begitu berjalan ke dalam dungeon, Kaito menemukan sebuah lorong di mana saat melihat ke dalam, dia menemukan sebuah slime berwarna emas. Mengira kalau slime emas akan cocok untuk melengkapi koleksi perburuannya, Kaito langsung mengeluarkan spray pembasmi serangga. Walaupun slime emas itu sempat menghindari serangan Kaito, dia akhirnya dapat mengalahkan slime itu dengan Stronger miliknya. Namun walaupun termasuk slime yang langka, slime emas itu tidak memberikan Kaito banyak pengalaman seperti yang dia harapkan. Kaito langsung mengecek inti sihir dari slime itu dan menemukan sebuah kartu servan. Tidak ingin mengira-ngira, Kaito langsung mengecek status kartu servan itu. Ternyata Sleepy, gadis yang ada di kartu itu, adalah jenis Valkyrie. Kaito pun langsung menyembunyikan kartu itu dan akan keluar. Namun sebelum keluar, Kaito menjual 3 inti sihir slime yang sudah dia kumpulkan dan mendapatkan 1.500 yen sebagai gantinya. Tidak lupa Kaito menanyakan mengenai harga kemungkinan sebuah kartu ilahi. Segeralah pertanyaan Kaito dijawab oleh Hitsugaya. Hasil penjualannya dapat mencapai 1 miliar yen. Kaito langsung menyimpan kartu itu di inventory miliknya dan kemudian keluar. Di dunia nyata, Kaito bertemu dengan 2 temannya bernama Oyama dan juga Mizutani yang baru saja pulang dari taman bermain. Mereka bercerita mengenai Oyama dan juga Mizutani yang akan mulai menjadi penjelajah. Sebab baru-baru ini mulai dibuka pendaftaran penjelajah dengan banyaknya dungeon yang ada. Malam harinya setelah sampai di rumahnya, Kaito langsung makan dengan kedua orang tuanya dan kemudian pergi mandi. Saat mandi, dia kembali memikirkan mengenai apa yang harus dilakukan dengan kartu servan Sleepy itu. Apakah dia harus menjualnya atau malah harus menggunakannya untuk memanggil Sleepy? Keesokan harinya, Kaito kini dalam perjalanan menuju sekolah dengan mengantuk. Di tengah perjalanannya, dia bertemu dengan Katsuragi yang juga ingin pergi ke sekolah bersama dengan Kaito. Dalam perjalanan menuju sekolah, Katsuragi menceritakan dia melihat Kaito pulang semalam dan menanyakan dari mana dia semalam. Kemudian Kaito mengatakan dia habis ngumpul dengan para besti. Ketika Kaito bertemu dengan Oyama dan juga Mizutani, Kaito pun langsung mendekati mereka agar tidak memberitahu Katsuragi kalau dia dari dungeon semalam. Setelah sampai di sekolah, kini Kaito menanyakan kepada kedua temannya jika dia mendapatkan kartu ilahi yang harganya miliaran, apa yang harus dia lakukan dengan kartu itu. Walaupun teman-temannya menyarankan untuk menjual kartu itu, Kaito mencoba untuk memanggil Sleepy. Pulang sekolah, kini Kaito langsung pergi ke dungeon dan memanggil Sleepy. Kaito berhasil memanggil seorang perempuan raksasa setengah dewi bernama Sleepy yang tidak lama langsung berubah menjadi gadis kecil berbaju zirah. Mengikhlaskan kartu 1 miliarnya, kini Kaito langsung mengajak Sleepy untuk berburu slime bersamanya.
Dengan senang hati Sleepy menuruti keinginan Kaito itu. Sleepy akhirnya mendeteksi slime di dekat mereka dan ketika didatangi benar saja ada slime di sana. Sebelum menyerang slime itu dengan semprotan pembasmi serangga, Kaito teringat mengenai Sleepy dan meminta Sleepy untuk mengalahkan slime itu untuk melihat kemampuannya. Walaupun hanya setengah dewa, tapi kekuatan Sleepy 10 kali dari kekuatan Kaito. Dan karena Sleepy merasa lapar setelah menyerang slime tadi, kini dia akan memakan inti sihir dari slime itu. Kemudian mereka akan lanjut dan mencari slime lain yang sudah dideteksi oleh Sleepy. Agar tidak menyia-nyiakan inti sihir yang sudah mereka dapatkan, Kaito menyuruh Sleepy untuk mendeteksi slime. Kaito bertugas untuk mengalahkan slime itu agar mereka tetap mendapatkan inti sihir dan menghemat milik Sleepy juga. Setelah menyerang beberapa slime, Kaito kini naik level dan mendapatkan skill sebagai pemburu slime. Dengan begitu dia mencukupkan perburuan mereka hari itu dan mengembalikan Sleepy ke dalam kartu. Setelah itu Kaito menemui Hitsugaya dan menjual semua inti sihir yang dia dapatkan hari ini. Terinspirasi dari ayah Katsuragi yang merupakan pahlawan di lantai 37 dungeon, Kaito ingin menggunakan kekuatan Sleepy untuk naik ke lantai 2. Makanya keesokan harinya begitu sampai dungeon, dia langsung mengajak Sleepy ke lantai 2 yang ada di bawah lantai 1. Setelah 2 tahun lamanya terakhir dia berada di sana, Kaito menjadi pucat dan ketakutan berada di lantai 2. Namun dengan bantuan Sleepy yang memegang kedua tangannya saat dia gemetaran, Kaito pun langsung merasa lebih tenang. Tidak lama Sleepy memberitahukan Kaito kalau dia merasakan keberadaan goblin di dekat area itu. Begitu mendengar kata goblin, Kaito langsung memutar badannya dan ingin kembali ke lantai 1. Namun Kaito kembali teringat mengenai keinginannya yang ingin menjadi pahlawan seperti halnya ayah Katsuragi. Lantas Kaito memutar badannya dan meyakinkan dirinya sendiri agar dia menghadapi dungeon lantai 2 itu. Walaupun ketakutan merasa dirinya tidak bisa mengalahkan goblin itu, Kaito tetap bisa mengalahkan goblin itu dengan kekuatannya sendiri. Alhasil Kaito mendapatkan inti sihir serta sebuah skill baru yaitu pembasmi goblin. Lalu dia dan juga Sleepy mulai menjelajah lantai 2 lebih jauh dan melawan lebih banyak goblin. Setelah itu Kaito langsung menjual 4 inti sihir goblin yang dia temukan. Keesokan harinya, dia bangun agak telat karena lelah dan akhirnya berangkat ke sekolah bersama dengan Katsuragi. Di sekolah, Kaito langsung menceritakan mengenai dirinya yang berhasil mengalahkan goblin di dalam dungeon kepada Aoyama dan juga Mizutani. Sepulang sekolah, dia juga langsung masuk ke dalam dungeon dan berburu goblin lagi bersama dengan Sleepy. Dia terus menjalani kesehariannya, di mana Kaito akan bersekolah di pagi hari, masuk dungeon hingga sore hari, dan akan sampai rumah di malam hari. Tanpa terasa, Kaito berhasil naik ke level 12 dan mendapatkan skill baru yaitu berkat dewa. Skill yang didapatkan membantu peningkatan statusnya sesuai dengan seberapa dewa menyukainya. Mengerti kalau Sleepy lah yang membantunya mendapatkan skill itu, Kaito langsung memperlakukan Sleepy dengan hormat. Tidak lama Kaito dan juga Sleepy pun menemui monster tengkorak bersinar. Dalam waktu singkat, tengkorak berhasil dikalahkan dengan kekuatan Sleepy dan mendapatkan inti sihir merah. Kemudian inti sihir diberikan kepada Sleepy untuk dimakan. Begitu menemui Hitsugaya, Kaito baru tahu kalau inti sihir merah bernilai 2 juta dan bahkan bisa lebih. Kini Kaito merasa dirinya sudah siap bertarung di lantai 3. Keesokan harinya, Kaito meminta Sleepy agar dia bisa menyerang goblin di lantai 2 sendirian tanpa bantuan dari Sleepy. Mendengar alasan Kaito yang ingin menjadi lebih kuat agar tidak membebani Sleepy, Sleepy pun menerima keputusan Kaito. Tidak lama ada goblin yang mendekat ke arah mereka.
Karenanya Kaito langsung maju dan ingin mengalahkan goblin itu sendirian, namun dia malah berakhir diperban dan harus membeli potion untuk dirinya. Kini dia berpikir ingin melengkapi perlengkapannya terlebih dahulu sebelum Kaito dan juga Shield masuk ke lantai 3. Untuk melengkapi perlengkapannya itu, makanya kini Shield dan juga Kaito pergi berburu slime lagi. Setelah beberapa hari berburu slime dan juga mengumpulkan inti sihir, Kaito akhirnya merasa inti sihir mereka cukup untuk membeli perlengkapan. Tidak lama Shield mengatakan dia merasakan keberadaan yang aneh. Saat didekati ternyata itu adalah slime perak. Kaito dan juga Shield langsung menyerang slime itu dan berhasil mengalahkannya. Di mana Kaito kembali mendapatkan kartu yang kali ini adalah tipe iblis Viscon bernama Luceria yang berbeda dengan Shield yang adalah seorang dewa. Kaito memanggil Luceria dan berhasil mengeluarkan wanita iblis raksasa yang kemudian berubah menjadi gadis kecil iblis. Gadis kecil itu memperkenalkan dirinya sebagai iblis Viscon bernama Luceria. Bayangan Luceria yang dibayangkan oleh Kaito sebenarnya berbeda jauh sehingga dia sedikit kecewa karenanya. Begitu keluar dari kartu, Luceria langsung mengatakan hal-hal jahat yang menghina Kaito dan juga Shield. Dia juga kemudian langsung meminta makan walaupun belum melakukan apa-apa. Lantas Luceria mengalahkan slime yang dideteksi oleh Shield dengan inti sihir. Dengan kekuatan napas pengikis milik Luceria, Kaito mengajak Luceria untuk menunjukkan kekuatannya di lantai 2. Setelah mengalahkan satu goblin dan juga memakan inti sihirnya, Luceria merasa inti sihir itu lebih enak daripada inti sihir slime sebelumnya. Kemudian Luceria mengajak Kaito untuk berburu di lantai yang lebih dalam. Ternyata hal itu akan memberikan mereka makanan inti sihir yang enak. Namun karena belum mempunyai peralatan yang memadai untuk pergi ke lantai 3, Kaito menghentikan Luceria. Kaito mengatakan kepadanya kalau mereka akan masuk ke lantai 3 di hari besoknya. Hari berikutnya sesuai janji, Kaito membeli beberapa peralatan yang akan melindungi Luceria dan juga Shield. Setelah itu barulah mereka bertiga masuk ke dalam lantai ketiga. Begitu masuk ke dalam, mereka langsung disambut oleh 2 ekor serigala Hellhound yang langsung diserang oleh Kaito dengan senjata barunya. Namun karena senjata itu tidak mempan, Hellhound yang sekarang mulai waspada dan langsung menyerang ke arah Kaito. Untungnya Shield sudah membuat pelindung sihir. Saat itu Luceria bertugas mengalahkan 2 Hellhound dengan kekuatannya. Setelah itu Kaito memberikan batu inti sihir kepada Luceria dan berjanji akan memberikan yang lain lagi. Tentunya inti sihir yang didapat harus banyak. Kini mereka bertiga berhadapan dengan 2 ekor wild boar. Dengan sigap, kedua monster dikalahkan dengan senjata baru milik Kaito dan menyebabkan levelnya naik lagi ke level 11. Karena Luceria terus-terusan meminta inti sihir, jadi mereka belum mendapatkan apa-apa hari ini. Saat akan keluar dari dungeon, Kaito mendengar percakapan satu party dan tertarik ingin membuat party juga. Namun begitu berada di sekolah, dia langsung dihantam dengan pertanyaan mengenai sekolah. Sebenarnya Kaito belum terpikirkan sama sekali tentang masa depannya. Dia hanya fokus pada dungeon. Seusai belajar, Kaito kembali ke dungeon dan mengalahkan beberapa monster di lantai 3. Karena Luceria meminta inti sihir dalam jumlah yang lebih banyak dari Shield, Shield mulai terlihat agak cemburu dan menghindari Kaito. Sementara Kaito tidak mengerti kenapa Shield berubah. Namun saat berada di rumah, Kaito melihat televisi di rumahnya. Acara di TV menayangkan sebuah anime mengenai kakak beradik di dungeon. Dialog mereka membuat Kaito merasa takut kalau Shield dan juga Luceria benar-benar bertengkar dan akan berduel besok. Hari berikutnya saat bertemu dengan Katsuragi, Kaito pun menceritakan kebingungannya. Kaito mengganti namanya menggunakan nama temannya yaitu Oyama dan juga Mizutani. Dan karena ceritanya menggunakan nama orang lain, Katsuragi pun menyarankan agar mereka mengatakan kegelisahan yang ada di hati secara langsung kepada orang terkait. Karena saran itu begitu masuk ke dungeon, Kaito hanya memanggil Shield dan mengajaknya berbicara berdua.
Setelah diyakinkan oleh Kaito, Shield akhirnya mengatakan dia merasa Kaito terlalu baik kepada Luceria dengan memberikannya lebih banyak inti sihir. Padahal Shield juga ingin lebih banyak waktu berbicara dengan Kaito berdua saja tanpa Luceria. Mendengarkan hal itu, Kaito pun mengiyakan keinginan Shield dan mulai memberikan mereka berdua inti sihir dengan setara dan bahkan memuji mereka berdua. Setelah menyerang Wild Boar yang lain, status Shield meningkat pesat dan levelnya juga naik. Dengan level barunya, Shield dapat mengalahkan 3 Wild Boar. Karena kekuatan Shield yang meningkat, Kaito menjadi lebih perhatian kepada Shield dan bahkan tidak membiarkan Luceria untuk menyerang. Tidak hanya kekuatannya yang bertambah, tapi nafsu makan dari Shield juga bertambah, sehingga inti sihir yang dibawakan oleh Kaito untuk dijual belakangan ini sangat sedikit. Keesokan harinya, Kaito terpaksa menggunakan kekuatan spray pembasmi serangga tanpa meminta bantuan Shield dan juga Luceria. Atas saran dari Hitsugaya, Kaito berpikir ingin ke lantai 4, namun perlengkapannya masih kurang, sehingga dia masih harus mengalahkan beberapa monster dan juga mendapatkan inti sihir yang lebih banyak. Pada hari berikutnya, Kaito menemui sebuah slime berwarna metalik biru dan mendapatkan bola sihir dari slime itu. Kaito langsung menggunakan bola sihir itu dengan melemparnya ke tanah dan dia pun mendapatkan sihir elemen air dari bola sihir. Segeralah Kaito mencoba kekuatan barunya itu dan akan mengalahkan Hellhound. Ternyata kekuatan elemen airnya itu tidak berdampak apa-apa dan akhirnya Luceria harus turun tangan menggantikan Kaito untuk mengalahkan Hellhound. Malam hari setelah keluar dari dungeon, Kaito duduk di taman bermain dengan raut sedih. Dia bertemu dengan Katsuragi yang baru saja pulang les dan menanyakan kenapa Kaito berada di sana. Tidak dapat mengatakan yang sebenarnya, Kaito pun langsung mengajak Katsuragi pulang bersama. Di perjalanan, Kaito berterima kasih kepada Katsuragi karena dia menyarankannya untuk berbicara langsung. Dari sanalah Katsuragi tahu kalau masalah yang diceritakan oleh Kaito adalah masalahnya. Namun Kaito mengelak dan mengatakan itu masalah Shinji dan juga Hayato. Meskipun begitu, Katsuragi mempercayainya dan langsung pulang tanpa mencurigai Kaito, karena dia sebenarnya tahu. Kini Kaito mempelajari bagaimana cara mengendalikan kekuatan elemen airnya. Dia kini berhasil mengontrol kekuatannya, namun Kaito menjadi sangat kelelahan karena terus berlatih di dalam dungeon. Meskipun begitu, dia tidak menyerah agar bisa menjadi pahlawan dungeon seperti ayah Katsuragi yang dia idolakan. Keesokan harinya, Kaito kembali melatih kekuatannya untuk membentuk elemen air menjadi beberapa bentuk sesuai dengan keinginannya. Saking sulitnya Kaito pingsan di pertengahan, dia sampai pingsan karena kelelahan. Kaito jatuh begitu sampai di pintu, namun untungnya dia bertemu dengan Airi CS yang kebetulan masuk ke dalam. Maka Airi CS langsung membantu Kaito agar tidak terjatuh ke lantai. Setelah berterima kasih dan juga meminta maaf, Kaito pun meninggalkan mereka. Saat di kelas, Kaito kembali tertidur seperti biasanya dan dimarahi oleh ibu guru. Begitu waktu istirahat, Kaito bercerita kepada temannya dan kembali berbohong pada Katsuragi yang menguping pembicaraan mereka. Setelah sepulang sekolah, kini Kaito kembali masuk ke dalam dungeon. Kaito berhasil mengalahkan goblin dengan kekuatannya itu. Setelah itu Kaito mengajak Shield dan juga Luceria untuk masuk ke lantai 4. Namun sebelum masuk ke lantai 4, dia membeli baju karbon nanotube yang sangat Kaito inginkan dengan harga yang mahal. Tidak hanya itu saja, Kaito membeli sebuah gelang agar dapat memperkuat serangan skillnya yang masih lemah. Sebelum dia dapat membuang waktu lebih banyak dengan membicarakan mengenai potion, Luceria langsung menarik tangan Shield dan juga Kaito. Luceria mengajak mereka agar segera masuk ke lantai 4. Hal itu dilakukan agar Kaito tidak mengoceh lagi mengenai itemnya. Begitu sampai di lantai 4, mereka bertemu dengan monster yang ada di sana. Langsung saja Shield dan juga Luceria menyerang secara membabi buta dengan meninggalkan Kaito sendirian. Walaupun ditinggalkan, berkat serangan Shield dan juga Luceria yang membabi buta itu, mereka dapat langsung masuk ke lantai 5 dalam sekejap. Di lantai 5, mereka langsung bertemu dengan monster lumpur yang tidak bisa dikalahkan dengan skill fisik dan hanya dapat dikalahkan oleh Shield dan juga Luceria.
Karena rasa inti sihir dari lantai 4 tidak enak, Shield dan juga Luceria mencoba menahan rasa lapar mereka. Kemudian geng Kaito melanjutkan perjalanan. Ketika di tengah jalan, Shield merasakan ada energi aneh di balik dinding di dekat mereka. Karena itu mereka akan memeriksa dinding yang dibuka oleh Shield dengan kekuatan dan menunjukkan sebuah dungeon baru. Di dalam dungeon rahasia itu penuh dengan banyak sekali jebakan yang walaupun diinjak oleh Luceria malah terkena ke Kaito. Karena baju barunya itu dia untungnya dapat selamat tanpa luka sedikit pun. Di ujung dungeon rahasia mereka menemui sebuah pintu raksasa. Pintu itu tidak bisa dibuka dengan kekuatan Kaito seorang. Akhirnya dibuka dengan kekuatan ledakan Shield. Di dalam mereka langsung disambut oleh slime dan juga ogre. Mereka langsung mengincar sang ogre terlebih dahulu. Meski dengan kekuatan Shield dan juga Luceria yang kuat, skill mereka sama sekali tidak mempan kepada ogre. Karena tidak mempan, Kaito menggunakan senjata miliknya untuk mengalahkan ogre. Di tengah penyerangannya, dia kehabisan peluru dan mengharuskannya menggunakan skill elemen air yang langsung menjadi es. Sebagai serangan terakhir, Kaito membentuk es tajam dan langsung berhasil mengalahkan ogre itu. Kini karena ogre sudah tumbang, mereka tinggal mengalahkan slime yang tersisa. Dengan kombinasi serangan Kaito dan juga Shield, slime itu hanya berhasil dibelah namun gagal dikalahkan dan XP-nya. Sama seperti saat mengalahkan slime lain, kini Kaito mengeluarkan spray dan juga Stronger Jet miliknya. Dengan cara itu mereka berhasil mengalahkan slime raksasa. Begitu selesai, Kaito langsung meminum potion dan juga memulihkan dirinya. Sementara Luceria dan juga Shield naik level secara drastis. Dari slime raksasa tadi, Kaito mendapatkan inti sihir merah yang dapat dia jual dengan harga mahal. Begitu pula sebuah item langka berupa pedang sihir. Setelah keluar dari dungeon, Kaito pun menjual inti sihir merah kepada Hitsugaya. Dia membelinya dengan harga tinggi. Sekaligus Hitsugaya juga menawarkan kepada Kaito untuk ikut event yang akan diadakan minggu depan. Lantas Kaito dengan senang hati langsung menerima tawaran itu. Hari ini Kaito akan mengikuti event dengan party yang sudah ditentukan. Seolah sudah ditakdirkan kembali bertemu, Kaito kini akan menjadi bagian dari party Airi bersama dengan Hikari dan juga Miku. Setelah siap dan masuk ke ruangan transfer di lantai 6 bersama dengan Airi CS, mereka kini membeli barang di tos serba yang ada di dekat sana. Kemudian mereka akan masuk ke dalam lantai 7 itu. Setelah membeli cukup barang dan meletakkannya di dalam tas mereka masing-masing, geng Airi langsung masuk ke dalam lantai 7. Lantas mereka bertemu dengan para golem yang akan dikalahkan di lantai 7. Tidak hanya golem, mereka juga bertemu dengan para penjaga kebersihan dungeon sebelumnya yang berhadapan langsung dengan golem. Berbekal MP yang cukup tinggi dengan bantuan Airi, mereka berhasil mengalahkan 2 golem pertama. Sialnya mereka kesulitan mengalahkan golem perak. Karenanya Kaito akan menggunakan pedang sihir dan menyatukan kekuatannya dengan kekuatan Airi dan juga Hikari. Dengan begitu mereka berhasil mengalahkan golem perak itu. Setelah selesai bertempur, geng Kaito keluar dari dungeon dan kini berada di sebuah restoran. Karena keberhasilan mereka tadi, kini Airi dan juga teman-temannya setuju untuk mengajak Kaito masuk ke dalam party. Namun karena tidak ingin Shield dan juga Luceria cemburu, Kaito pun meminta waktu untuk berpikir terlebih dahulu kepada geng Kairi. Setelah itu Kaito kembali masuk ke dalam dungeon. Kaito menanyakan kepada Shield dan juga Luceria mengenai tawaran bergabung di party Airi. Karena kesal, Shield dan juga Luceria kini tidak menghiraukan tawaran Kaito mengenai party dan hanya lanjut mengalahkan monster saja. Hari berikutnya Katsuragi mengajak Kaito menemaninya berbelanja dan Kaito pun menyetujui permintaan Katsuragi itu. Setelah membeli pakaian baru, Katsuragi dan juga Kaito datang ke sebuah hutan. Kemudian kedua insan naik ke sebuah kapal di danau yang ada di sana.
Tidak ingin berpikir kalau Katsuragi mengajaknya kencan, Kaito berusaha berpikir kalau Katsuragi hanya mengajaknya berbelanja dan tidak lebih. Setelah puas naik kapal, kini mereka mampir ke sebuah kafe, di mana keduanya meminum minuman tapioka. Sebelum pulang, Katsuragi mengajak Kaito ke sebuah bangunan dekat dungeon. Tidak terduga ternyata tempat itu adalah lokasi papa Katsuragi terakhir berada sebelum menghilang. Alhasil setelah mengetahuinya, kedua insan pun segera pulang ke rumah. Begitu sampai di dungeon, kini Kaito langsung melatih sihirnya dengan menggabungkan pedang sihir dengan elemen air. Dia berhasil membuat serangan baru dengan menggabungkan kedua hal itu. Kini Shield kembali menanyakan perihal party apakah ada kekurangan yang ada dari mereka berdua. Setelah mendengar alasan Kaito yang ingin ikut party geng Airi, akhirnya Shield dan juga Luceria mengizinkan Kaito untuk bergabung dengan party itu. Setibanya di rumah, Katsuragi menelpon Kaito di tengah malam. Tepat saat Kaito ingin bertanya juga kepada Katsuragi, Kaito menanyakan bagaimana caranya agar tidak gugup mengatakan kalau Shinji dan juga Haruto ingin menelpon perempuan. Lantas Katsuragi memberitahu rahasia yang diberitahukan oleh ayahnya yang ternyata manjur. Di sisi lain, saat sedang berlatih di malam hari, Kaito pun menelpon Airi. Dia mengatakan akan bergabung ketika akhir pekan saja. Karena mereka juga biasa hanya bermain saat itu, Airi pun mengiyakannya. Sabtu depan, kini Kaito bermain bersama dengan party Airi dan berhasil mengalahkan beberapa golem. Mereka menemukan golem di lantai 7 dengan arahan Kaito dan kekuatan mereka masing-masing. Setelah selesai menyerang, Kaito merasa lapar. Alhasil mereka segera makan bersama. Karena Hikari CS merupakan anak orang kaya, makanan yang mereka siapkan tadi sangat berbeda dengan level Kaito. Setelah melakukan ekspedisi hari ini, besok mereka akan masuk ke lantai 8 karena keinginan Airi CS. Hari berikutnya mereka akan melawan monster di air dan berkemungkinan harus menyelam, maka dari itu Kaito pun menggunakan pelampung. Begitu sampai di lantai 8, ternyata musuh mereka adalah salamander yang memuntahkan cairan asam yang dapat merusak barang. Selain salamander, mereka juga bertemu dengan monster kepiting dan juga beberapa monster lainnya. Dengan menggunakan kekuatan, mereka berhasil mengalahkan monster yang ada satu persatu. Saking lelahnya, tanpa sadar Kaito pingsan. Begitu tersadar kembali, Kaito kini diselamatkan dengan potion MP milik Airi. Sebab MP Kaito terlalu banyak digunakan saat melawan monster tadi. Tidak lama mereka kini berhadapan dengan monster yang mungkin bisa jadi adalah bos dari lantai 8 yang merupakan dinosaurus. Karena dinosaurus seharusnya belum muncul di lantai ini, mereka kini akan melarikan diri dari sana. Namun karena pintu keluar ditutup, mereka terpaksa bertarung melawan dinosaurus itu. Namun sepertinya mereka tidak bisa melawan dinosaurus itu dan berada dalam ancaman. Lantas dengan sigap, Kaito memanggil Luceria dan juga Shield untuk membantu mereka mengalahkan monster dinosaurus itu. Dengan kekuatan mereka berdua, kini party Airi berhasil melawan dinosaurus. Karena sudah mengeluarkan Shield dan juga Luceria, Kaito kini mengenalkan mereka kepada partinya. Sebagai tanda keakraban, Airi, Hikari, dan juga Miku pun mengajak keduanya untuk mandi bersama. Karena Luceria dan juga Shield sangat imut, mereka bertiga menjadi mudah akrab dan berebut main bersama Shield dan juga Luceria. Setelah itu mereka keluar dari dungeon, di mana Hikari dan juga Miku sudah dijemput oleh orang tua mereka. Sementara Airi mengobrol dengan Kaito, di mana dia mengajak Kaito untuk ikut penyuluhan kampusnya yang ternyata adalah Akademi Impian Katsuragi. Maka dari itu Katsuragi akan pergi bersama dengan Kaito Sabtu depan. Hari ini Kaito dan juga Katsuragi akan pergi bersama ke penyuluhan Open Campus dari Akademi Ouka. Tentunya Akademi Ouka merupakan Akademi Impian Katsuragi dari dulu. Setelah menjemput Katsuragi di rumahnya, mereka langsung berangkat dengan menaiki kereta. Di dalam kereta ternyata Mizutani dan juga Oyama juga ikut pergi ke Akademi Ouka bersama, meski akademi tujuan mereka bukanlah Ouka.
Tidak lama ada sebuah berita mengenai dungeon yang ditayangkan di dalam kereta. Katsuragi langsung menanyakan kepada Kaito agar dia melupakan mengenai dungeon dulu khusus untuk hari ini. Tanpa disadari mereka sudah sampai di Akademi Ouka, akademi yang merupakan sekolah dengan murid berstatus tinggi. Gerbangnya saja sudah membuat keempat anak ini sangat kagum saking mewahnya. Tidak membutuhkan banyak waktu, mereka pun langsung masuk ke dalam akademi untuk mencari resepsionis. Begitu mereka sampai, resepsionis dari penyuluhan itu ternyata adalah Airi. Karenanya Kaito memperkenalkan semua teman-temannya kepada Airi. Setelah itu Airi mempersilahkan mereka untuk berkeliling dengan bebas dan barulah nanti dia akan memandu mereka berempat. Setelah mengiyakan Airi, geng Kaito langsung masuk ke dalam gedung akademi. Mizutani dan juga Oyama langsung menanyakan perihal hubungan Kaito dengan Airi yang tampak dekat. Lantas Kaito tidak sengaja mengatakan kalau dia kenal dengan Airi melalui dungeon dan mengetahui informasi mengenai penyuluhan ini dari Airi. Mendengarkan itu Katsuragi langsung menunjukkan ekspresi kesalnya. Namun tidak lama dia langsung tersenyum. Meski terpaksa, Katsuragi mengingatkan kembali kepada teman-temannya yang sudah berjanji agar tidak membahas mengenai dungeon dulu untuk hari ini. Melihat reaksi Katsuragi, Mizutani dan juga Oyama pun menarik tangan Kaito. Keduanya membawa Kaito menjauh dari sana dengan alasan mau ke toilet. Mereka iri kepada Kaito karena dapat bertemu dengan Airi di dungeon dan berencana kembali ke dungeon. ここから見てみようか。なあカイト、アイリさん俺たちちょっとお話キャンパスのこともアイリさんが教えて。なんて羨ましい。この後はダンジョンの話しないで。 Mereka juga mengingatkan Kaito agar dia tidak mengatakan apa-apa tentang dungeon karena itu akan membuat Katsuragi khawatir. Setelah itu, mereka pun lanjut mengelilingi Akademi Ouka. Saat ini geng Kaito melihat fasilitas dan juga organisasi atau komunitas yang ada di sekolah. Setelah puas berkeliling, mereka akhirnya duduk di kursi taman. Tentunya keempat siswa mengungkapkan kekaguman mereka terhadap Akademi Ouka. Agar bisa masuk kelas yang sama dengan Katsuragi, Kaito berencana belajar dengan giat. Kaito hampir keceplosan mengatakan dia akan mendapatkan uang dari dungeon dan segera menggantinya dengan pekerjaan sampingan lain. Untungnya Kaito selamat dari itu dan mendapatkan semangat dari Katsuragi. Tidak lama Miku dan juga Hikari mendatangi Kaito karena tahu dari Airi. Mereka semua langsung memperkenalkan diri, di mana Miku dan juga Hikari memberitahu kalau mereka bertemu Kaito di dungeon dan membuat Katsuragi sedikit kesal. Tidak lama Airi datang dan menawarkan mereka makan di kantin akademi. Setelah mengosongkan piring mereka masing-masing, Katsuragi pun mengajak Kaito untuk mengisi ulang minuman mereka. Karena Katsuragi pergi ke dalam kantin bersama dengan Kaito, Mizutani dan juga Oyama mengajak geng Airi untuk mengobrol mengenai dungeon. Mereka mengobrol mengenai banyak hal di dungeon, hingga akhirnya Kaito dan juga Katsuragi kembali ke meja makan. Tentunya geng Airi langsung menghentikan obrolan mereka tadi. Sesuai dengan janjinya, Airi mengajak yang lain lanjut mengelilingi sekolah. Begitu berada di tangga, Hikari tidak fokus dan terpeleset. Untungnya karena sudah terbiasa di dungeon, Kaito dengan gesit menangkap Hikari. Begitu juga dengan Hikari yang terkena tendangan bola. Dengan luwes dan juga cepat, Kaito langsung menendang bola itu masuk ke dalam gawang. カイトすごい身のこなしだったな。光、大丈夫？ Sore harinya setelah masing-masing dari mereka bertukar kontak, Kaito CS pulang dengan menaiki kereta lagi. Karena suka dengan ketiga gadis di Akademi Ouka, Mizutani dan juga Oyama pun berencana akan pergi ke dungeon lagi. Malam hari saat Katsuragi dan juga Kaito jalan bareng, Katsuragi berusaha memberikan kode kepada Kaito kalau dia cemburu. Sebab Kaito tidak memanggilnya dengan nama depannya. Sialnya Kaito sama sekali tidak mengerti sindiran yang dimaksud oleh Katsuragi. Keesokan harinya Kaito pergi ke dalam dungeon. Dia langsung disambut oleh Shield dan juga Luceria yang marah kepadanya. Bagi keduanya Kaito telah menelantarkan mereka kemarin. Bahkan saking marahnya, begitu Kaito melihat slime spesial, Luceria langsung menggunakan kekuatannya dan membunuh slime itu. Untuk membujuk mereka agar tidak marah lagi, Kaito akhirnya memberikan masing-masing dari mereka 10 inti sihir.
Dengan sigap mereka memakan inti sihir itu. Tentunya setelah menyantap inti sihir, mereka memaafkan dan memaklumi Kaito yang juga mempunyai kepentingan sendiri di luar dungeon. Kemudian Kaito memeriksa item yang dijatuhkan oleh slime spesial tadi, di mana dia mendapatkan sepasang sarung tangan kekuatan. Menurut deskripsinya, sarung tangan itu akan memanfaatkan MP dan mengubahnya menjadi kekuatan yang tidak terlihat. Karena penasaran, Kaito bersama dengan Shield dan juga Luceria langsung pergi ke dekat danau untuk mencoba kekuatan dari sarung tangan itu. Setelah Kaito lumayan mengerti cara menggunakan sarung tangan itu, tiba-tiba party Airi mendatangi mereka di sana. Kaito langsung menyambut mereka dan mengatakan kalau dia akan belajar dengan keras agar masuk ke dalam Akademi Ouka. Mendengarkan itu, Airi langsung menawarkan agar mereka membuat kelompok belajar. Sontak saja Shield dan juga Luceria kembali marah karena Kaito sudah lumayan dekat dengan ketiga gadis itu. Meskipun marah, mereka bisa dibujuk dengan inti sihir lagi. Mereka kini akan masuk ke lantai 9. Namun karena Shield memperingati mereka akan makhluk berbahaya di dalam, party Airi pun masuk dengan mengendap-endap. Begitu tiba di lantai 9, mereka langsung melihat monster besar bernama Ortos. Karena monster itu seharusnya belum ada di lantai 9, mereka memutuskan untuk kembali. Namun sebelum mereka dapat kembali, monster itu langsung mengejar ke arah geng Kaito. Alhasil mengharuskan mereka untuk menyerang monster itu. Karena damage yang mereka berikan kepada monster itu sangat kecil dibandingkan dengan total nyawa dari Ortos, mereka akhirnya bekerja sama. Setelah sebagian besar nyawa monster itu habis, Kaito mengakhirinya dengan satu serangan menggunakan sarung tangannya. Alhasil serangan kombinasi mereka berhasil mengalahkan monster itu. Karena lelah, geng Kaito memutuskan untuk beristirahat. Namun seolah tidak membiarkan mereka beristirahat, seorang iblis tiba-tiba menghampiri dan menantang mereka. Serangan apapun yang mereka berikan kepada iblis itu tidak mempan sama sekali, bahkan Luceria sekalipun. Tepat saat mereka sudah terpojok oleh iblis itu, untungnya sebuah skill langsung muncul di hadapan Kaito. Skill itu adalah sebuah skill di mana Luceria akan menggunakan HP dari Kaito untuk membuatnya naik status dan lebih besar dari sekarang. Tanpa ragu karena merasa itu adalah opsi terakhir mereka, akhirnya Kaito menyuruh Luceria untuk menggunakan skill itu. Setelah menggunakan skill itu, barulah si iblis itu tahu kalau Luceria adalah seorang iblis Viscon. Namun ketakutannya itu sudah terlambat karena Luceria langsung menggunakan kekuatannya dan berhasil mengalahkan sang iblis. Setelah pertarungan mereka selesai, Luceria melepaskan skill itu dan berhenti menyedot HP Kaito yang sudah lumayan sekarat. Karena sudah bertarung mati-matian, mereka semua berhasil naik level dan sekarang sedang beristirahat. Meminum potion untuk memulihkan HP masing-masing. Kaito menemukan batu sihir dan juga kartu servan iblis tadi dari pertarungan mereka. Karena sayang jika harus dijual, akhirnya Kaito memanggil Berlia tadi yang adalah iblis kelas Baron. Sama seperti Luceria dan juga Shield, dia kembali menjadi kecil sebab levelnya kembali menjadi semula. Karena itu Kaito menyesal dan ingin menjual Berlia. Takut dibuang, akhirnya Berlia membersihkan punggung Kaito saat dia mandi. Mau tidak mau Kaito terpaksa menyimpannya saja. Sebelum pulang, mereka menjual inti sihir Ortos dan mendapatkan banyak uang darinya. Lalu Kaito meminta pembayarannya agar dibagi ke dalam rekening mereka berempat saja. Setelah keluar dari dungeon, mereka pun makan bersama, hingga akhirnya Hikari dijemput oleh orang tuanya. Kini party Airi mendapatkan skill baru bersamaan dengan kenaikan level, maka mereka berkumpul kembali 1 minggu kemudian untuk mencoba skill barunya. Namun sebelum itu Kaito berfokus kepada Berlia dan memintanya menunjukkan skill seorang kesatria. Karena pedangnya sempat dipatahkan oleh Kaito tempo hari, akhirnya Kaito memberikan Berlia sebuah tongkat tumpul agar dia bisa menunjukkan kekuatannya terlebih dahulu. Segeralah Berlia mencobanya dan dapat mengalahkan 2 monster dengan sangat gesit.
Untuk percobaan selanjutnya, Kaito akan mengetes skill Berlia yang sempat dia gunakan dalam pertarungan waktu itu, yaitu penyembuhan. Kaito mengurangi HP-nya sendiri demi mengetes skill Berlia itu. Ternyata skill itu hanya dapat menghilangkan rasa sakit dari luka dan menambahkan sedikit HP saja asal target tidak mati. Menurut Kaito, skill itu sudah menguntungkan mereka karena akan menghemat potion. Kini Shield dan juga ketiga gadis akan mencoba skill baru mereka. Nyanyian dari skill ini dapat memperkuat tim. Namun Berlia yang baru saja bergabung dengan mereka tidak terlalu merasakan perubahan. Karena menurut Airi, dia belum meningkatkan kepercayaan dengan rekannya yang lain. Karena Berlia sebenarnya masih terkendala di senjata, akhirnya Kaito membelikannya sebuah pedang yang lumayan mahal. Melihat itu, Berlia langsung terharu dan menangis bahagia. Berlia berjanji akan bekerja keras selanjutnya. Tiba-tiba di depan mereka muncul 3 monster baru. Berlia mengetes kekuatan pedangnya dengan mengalahkan 3 monster itu. Gerakan Berlia berhasil membuat Kaito terpukau dan bahkan memintanya untuk mengajarinya teknik berpedang. Berlia langsung mengajak Kaito latihan saat itu juga. Namun karena besok dia dan juga ketiga gadis itu akan belajar di rumah Airi, mereka akan pulang lebih cepat. Lalu geng Kaito berjanji pasti akan datang di hari Minggu untuk berlatih. Keesokan harinya, tidak hanya geng Kaito yang datang, tapi Mizutani dan kawan-kawan juga ikut belajar bersama mereka. Begitu semuanya sudah sampai di kediaman Airi yang sangat besar, mereka langsung menekan bel dan secara otomatis gerbang rumah terbuka. Saat gerbang terbuka, mereka langsung disambut dengan hutan yang sangat besar di dalam. Berbeda dengan para gadis yang akan diantar ke rumah Airi menggunakan mobil, para laki-laki harus melewati jalan yang sangat panjang untuk sampai ke rumah Airi. Begitu sampai di rumah Airi, Katsuragi CS langsung disambut si tuan rumah. Kemudian Airi menjelaskan kalau kediaman keluarganya dulunya adalah sebuah dojo. Karenanya tempat itu sangat luas dan berisi banyak hal yang ada di alam dengan tujuan menyeimbangkan antara pikiran, keterampilan, dan juga tubuh seperti air terjun dan tanjakan yang ada. Tidak lama para laki-laki sampai dan Airi langsung mengajak mereka ke sebuah ruang dojo. Di sana mereka bisa belajar dengan tenang dan akan langsung memulai pembelajaran. Mereka pun langsung duduk dan mengisi tempat duduk yang kosong di sekitar meja. Karena tempat yang tersisa hanya di dekat Airi, Kaito pun duduk di sana. Tentunya melihat hal itu membuat Katsuragi kesal. Kemudian Hikari meminta Katsuragi untuk mengajarinya bagian yang sulit. Begitu mendengar itu, Kaito langsung memuji dan juga merekomendasikan Katsuragi karena metode pembelajarannya. Hal itu malah membuat perempuan lain cemburu. Seusai belajar, Airi mengajak mereka semua pergi ke air mancur dan menenangkan diri. Karena itu, para gadis menjadi akrab. Selanjutnya, begitu mendengar Kaito yang mengabaikan belajar dan pergi ke air terjun, dia malah dimarahi oleh Shield dan juga Luceria. Tidak lama mereka bertemu dengan 3 monster dan langsung mengalahkan ketiganya dengan mudah. Meski Luceria marah karena tidak mendapatkan giliran, dia akhirnya membaik dengan inti sihir. Dan dengan begitu mereka kini sampai ke lantai 10. Namun begitu akan masuk, Hikari batuk berdarah sebelum kemudian dia jatuh pingsan. 2 tahun yang lalu, Miku dengan nama pemain Queen adalah sosok juara toko dalam permainan kartu. Dia dengan mudah mengalahkan juara toko sebelumnya dan membuatnya terus-terusan terobsesi untuk mengalahkan Miku. Akhirnya dia terus-terusan kalah dan kemudian pergi. Ketika Miku dalam fase kebosanan karena merasa tidak ada lagi yang menyenangkan, Hikari kemudian datang untuk menantang Miku. Karena Hikari pingsan, teman-temannya pun membawanya untuk diobati di rumah sakit. Menurut dokter, Hikari tidak akan sadar untuk sementara waktu karena efek obat, karenanya Airi dan juga Kaito pun mengajak Miku pulang. Namun Miku tetap membantah dan mengatakan kalau dia akan menunggu di sana. Selang beberapa waktu, kedua orang tua Hikari datang untuk menjenguk putrinya. Mereka berterima kasih kepada geng Airi, sebab menurut cerita yang disampaikan Hikari, dia merasa lebih bahagia bermain Dungeon Park bersama dengan mereka. Mendengarkan itu, Miku langsung melarikan diri diikuti oleh Airi dan juga Kaito di belakangnya. Kilas balik dahulu, Miku langsung menerima tawaran duel dari Hikari.
Kartu yang dimiliki oleh Miku adalah deck yang berisi kartu-kartu mahal dan tidak bisa dibeli oleh sembarang orang. Namun Hikari ternyata memiliki deck kartu yang sama dan mengikuti susunan deck Miku yang tentu berbeda dengan kemampuannya. Karenanya Hikari pun kalah dalam game itu. Mendengar keinginan Hikari yang ingin bermain seperti Miku, akhirnya Miku membantu Hikari menyusun kartu sesuai dengan deck yang dia bisa. Sejak saat itu mereka terus bersama, bahkan Miku dan juga Hikari ikut turnamen bersama. Namun saat mereka menerima piala kemenangan, Hikari malah pingsan. Saat itulah Miku mengetahui penyakit Hikari. 勝手に思ってた全国光僕ちゃんちゃんと予習してるのですね光は今 ICU に Kilas balik pun selesai karena Airi dan juga Kaito belum mengetahui mengenai hal itu. Ayah Hikari menghampiri mereka dan mengungkapkan kalau Hikari menderita penurunan fungsi bertahap dari organnya yang tidak bisa disembuhkan untuk saat ini. Miku pun keceplosan mengatakan kalau Hikari terlihat ceria karena efek dari dungeon. Baru saat itulah ayah Hikari tahu kalau selama ini anaknya pergi setiap akhir pekan ke dungeon. Meski tahu mengenai kondisinya itu, Hikari tetap masuk ke dalam dungeon. Sebab begitu mengetahui mengenai potion elixir yang bisa mengobati segala jenis penyakit, Miku langsung tertarik pergi ke dungeon. Begitu mengetahui rencana Miku yang ingin pergi ke dungeon sendirian, Hikari langsung memaksa ikut agar bisa menemukan elixir dan membantu banyak orang yang sama sepertinya. Karena Hikari bersikeras ikut, akhirnya Miku pun mengizinkan Hikari ikut ke dungeon bersama dengannya. Mendengarkan Miku memperbolehkannya ikut ke dungeon, Hikari langsung senang dan kemudian memeluk Miku. Dia merasa sangat senang karena mereka bisa menjadi pahlawan bagi penderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan seperti Hikari jika mereka berhasil menemukan eliksir itu. Kilas balik pun selesai karena dia memperbolehkan Hikari ikut dengannya. Miku pun langsung meminta maaf kepada ayah Hikari. Namun sang ayah berterima kasih kepada Miku. Dia senang karena Miku sudah menjadi teman Hikari dan menemaninya di dalam dungeon. Sontak saja dengan penuh semangat Miku mengatakan kalau dia akan menjadi pahlawan untuk Hikari. Dia juga kemudian meminta maaf kepada Airi dan juga Kaito karena sudah menyembunyikan perihal penyakit Hikari. Begitu pula Kaito dengan semangat mengajak mereka untuk mencari eliksir bersama-sama. Mereka pun setuju dan akan pergi ke lantai yang lebih dalam besok untuk mencari eliksir. Keesokan harinya, mereka berada di lantai 10 dan langsung disambut oleh segerombolan unta yang berlari ke arah geng Airi. Kaito langsung memberikan arahan kepada teman-temannya untuk bekerja sama dengan diperkuat oleh skill nyanyian gadis petarung milik Shield. Mereka semua berhasil mengalahkan para monster unta itu. Karena di sana adalah padang pasir, mereka pun mulai merasa kepanasan karenanya. Namun saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba seekor cacing pasir langsung keluar dari dalam pasir dan melilit Kaito dengan sangat erat. Mereka tidak bisa mengenai cacing itu secara langsung karena ditakutkan akan mengenai Kaito. Alhasil Miku menggunakan skill tarian ilusinya hingga membuat cacing pasir itu melepaskan lilitan pada Kaito. Setelah itu bersamaan dengan Luceria yang ingin unjuk kekuatan, dia tidak mendapatkan bagiannya dan malah diambil oleh Berlia yang ingin menunjukkan kekuatannya kepada Kaito. Karena hal itulah Luceria kemudian marah dan ngambek. Meski begitu Kaito menenangkan Luceria dan berterima kasih kepada Berlia karena sudah membantunya. どうもこうもあるか地獄に落ちろ任せて天使のクリアありがとう。もったいないマイロード Sore harinya setelah dari dungeon, geng Kaito kini pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Hikari yang sudah sadarkan diri. Mereka langsung menceritakan mengenai pengalaman saat di dungeon tadi. Mendengarkan itu, Hikari langsung mengatakan kalau dia menantikan saat dia bisa keluar dari rumah sakit. Hikari akan pergi ke dungeon bersama dengan teman-temannya lagi. Miku tersenyum mengiyakan ucapan Hikari. Meski dia selalu tersenyum di dalam ruangan Hikari, tetap saja Miku tidak kuat menahan tangisnya. Miku menangis begitu mereka berada di luar ruangan. Dia merasa kesal karena Hikari masih bisa tersenyum senang meski tahu mengenai penyakitnya sekarang. Setelah Miku dan juga Airi pulang, Kaito mendapatkan telepon dari Katsuragi. Dia kembali mengingat saat ayah Katsuragi berbohong untuk masuk ke dalam dungeon.
Karenanya dia kembali masuk ke dalam dungeon untuk melanjutkan misi mereka dan menjadi pahlawan layaknya idolanya, yaitu ayahnya Katsuragi. Malam harinya Kaito pulang ke rumah karena belakangan ini dia sering pulang malam. Ibunya menjadi khawatir. Karena kembali terlalu larut, Kaito bahkan telah masuk ke kelas dan juga tertidur di kelas. Saat jam istirahat, Mizutani dan juga Oyama mengajak Katsuragi agar menjenguk Hikari. Namun Katsuragi menolak dan hanya menitipkan salamnya kepada Mizutani dan juga Oyama. Begitu pulang dari sekolah bersama Mizutani dan juga Oyama, Kaito berpisah dengan kedua temannya itu di tengah jalan. Sebab Kaito selanjutnya akan pergi ke dungeon dan mencari eliksir lagi. Teman-temannya sebenarnya khawatir dan ingin membantu. Namun mereka tidak bisa, maka lanjut pergi ke rumah sakit dan menjenguk Hikari. Saat sudah berada di ruangan Hikari, Mizutani dan juga Oyama menantang Hikari bermainin permainan kartu. Namun pada akhirnya Hikari memenangkan semua pertandingan berkat diajari oleh Miku. Bahkan jika mereka ingin mengganti menjadi duel game RPG, Hikari masih lebih unggul dibandingkan mereka berdua. Tidak lama Mizutani dan juga Oyama pamit pulang dan mengatakan kalau mereka akan kembali lagi lain kali. Sebelum mereka pergi, meskipun senang karena Katsuragi memberikannya parsel buah, Hikari tetap merasa kesepian karena Katsuragi belum pernah menjenguknya sama sekali. Mizutani dan juga Oyama terpaksa berbohong dan mengatakan kalau Katsuragi tidak menyukai Dungeon Park. それから桂木さんにおみらぎ隊長と何か関係あったりするの？心配してたから。はい、よく連絡。同じ名字だし。そう、人混みが。 Namun ternyata Hikari tahu kalau Katsuragi berhubungan dengan Kapten Katsuragi yang adalah ayahnya, sebab Hikari membaca banyak buku. Di kesempatan itu Mizutani dan juga Oyama menceritakan mengenai Katsuragi yang tidak ingin ke Dungeon Park. Hal itu dikarenakan ayahnya menghilang begitu sampai di lantai 41. Mendengarkan hal itu, Hikari ingin menjelajahi dungeon lebih dalam dan mencari ayah Katsuragi, agar Katsuragi menjadi senang lagi. Sementara itu, geng Kaito bersama dengan ketiga servan milik Kaito kembali melanjutkan perjalanan mereka dalam mencari eliksir. Karena terus mencari, mereka bahkan sampai mendapatkan 4 juta yen dari berburu monster di dungeon. Mairodo, なんというありがたきを。かりん、田辺ひかりさんも。 入金は3人で割ると。 Seperti biasa, Kaito membagi uang itu ke dalam 4 rekening, termasuk milik Hikari. Malam harinya, Kaito menonton sebuah serial mengenai dungeon untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi eliksir. Karena bergadang sepanjang malam, Kaito kembali tertidur di kelas. Meski begitu, sepulang sekolah dia tetap berlari untuk pergi ke dungeon. Karena cemas, teman-temannya meminta Kaito untuk beristirahat 1 hari agar Kaito tidak memaksakan dirinya. Meski Katsuragi bahkan turun tangan dan meminta Kaito untuk ikut mereka dan beristirahat, Kaito masih tidak menghiraukan teman-temannya. Dan dia tetap nekat pergi ke dungeon untuk mencari eliksir. Sebelum masuk ke lantai 12, Kaito tidak bisa menyeimbangkan dirinya dan kemudian terjatuh. Karenanya para servan menyarankan agar dia istirahat saja. Kaito berjanji kalau mereka hanya akan melakukan survei tempat saja. Begitu masuk ke lantai 12, mereka tidak melihat apa-apa dan memutuskan untuk kembali. Namun ketika mereka ingin kembali ke atas, tiba-tiba segerombolan monster babi hutan menghampiri mereka dan kemudian mengamuk. Karena tidak bisa melarikan diri, akhirnya mereka terpaksa menyerang monster-monster itu dan mendapatkan banyak sekali inti sihir. Namun karena lelah, Kaito akhirnya terjatuh dan kehilangan banyak HP akibat diserang oleh para monster. Lantas Berlia langsung menyelamatkan Kaito, sementara Shield dan juga Luceria akan melawan sisa monster yang ada. Mereka kemudian langsung berusaha mengobati Kaito dengan potion yang dimiliki oleh Kaito di dalam tasnya. Setelah memberikan Kaito potion dengan mulut mereka, akhirnya Kaito kembali sadarkan diri. Namun karena dia masih lemas, Kaito kembali pingsan lagi dan akhirnya dibawa ke dokter.
Tidak lama Airi dan juga Miku datang untuk menjenguknya. Meski kedua temannya bersedia mengantar dan juga membantu Kaito pulang, Kaito malah menolak bantuan kedua temannya itu dan malah berlari meninggalkan Airi dan juga Miku untuk pergi ke stasiun sendirian. Kaito meminta maaf terus-menerus kepada Hikari atas apa yang sudah terjadi. Kaito kini berada di kamar Katsuragi dan meminta maaf kepadanya. Saat dia diserang oleh segerombolan monster babi hutan, dia merasakan ketakutan yang sangat luar biasa akan kematian. Saat itulah dia sadar kalau hal mengerikan sudah dirasakan oleh Hikari yang berjuang melawan penyakitnya. Begitu pula Katsuragi yang selalu ketakutan kalau teman-temannya pergi ke dungeon. Sampai saat ini Kaito masih mengagumi Kapten Katsuragi dan berniat menyelesaikan keinginan sang kapten. Kaito ingin membuktikan kalau dia tidak salah. Dia tidak akan melanjutkan masuk ke dalam dungeon lagi. Mendengarkan hal itu, Katsuragi menjelaskan kepada Kaito keinginan mulianya tidaklah salah. Berbeda dengan yang dulu menentang, Katsuragi mengerti kalau alasan Kaito ingin membantu Hikari ingin menjadi pahlawan. Katsuragi juga mengatakan Kaito sekarang sudah menjadi pahlawan bagi Hikari dan juga dirinya. Meskipun Katsuragi takut jika dia tidak akan bertemu lagi dengan Kaito. Jika Kaito pergi ke dungeon, Katsuragi tidak akan melarang Kaito pergi ke sana dan bahkan menyuruhnya pergi agar bisa menyelamatkan Hikari. Karena Kaito ragu akan apa yang harus dia lakukan, Katsuragi menyuruh Kaito melakukan apa yang bisa dia lakukan saja. Dan begitu dia mengerti, Kaito akhirnya memanggil Katsuragi dengan nama depannya. Kaito berjanji akan pulang dengan selamat dari dungeon. Saat itu Kaito hanya perlu memfokuskan keinginannya seperti saat bertemu dengan Shield dan juga Luceria di lantai 1. Maka dari itu alih-alih pergi ke lantai yang lebih dalam untuk mencari eliksir, Kaito dan juga teman-temannya beserta ketiga servannya pun kembali melawan para slime di lantai 1. Tidak hanya mereka, kini Mizutari dan juga Oyama ikut bertarung melawan slime demi membantu Hikari. 光のために何かしたい。光さんのために。 Saat sedang beristirahat, mereka menemukan sebuah slime pelangi di ruangan lainnya. Karena tidak bisa membiarkan slime itu kabur, mereka mengepung slime itu dari segala arah dan akhirnya berhasil mengalahkan slime itu. Begitu mereka berhasil, geng Kaito langsung turun ke rumah sakit dan membawakan Hikari bersama dengan mereka. Tentunya hal itu dilakukan untuk menunjukkan kepada Hikari apa yang sudah mereka dapatkan. Mereka ternyata mendapatkan kartu servan Ratu Peri bernama Titania yang langsung memberikannya kepada Hikari. Titania adalah Ratu Peri penyembuh dan berkemungkinan menyembuhkan penyakit. Karena itu Hikari langsung memanggil Titania. Begitu Titania berhasil keluar, Kaito langsung menjelaskan kepada Titania perihal penyakit Hikari dan langsung memintanya untuk menyembuhkan Hikari. Karena masih level 1, Titania mengatakan kalau dia tidak bisa menyembuhkan penyakit Hikari sampai total, tapi dia bisa menyembuhkan Hikari sedikit. Karena suruhan dari teman-temannya Hikari yang ada di sana, akhirnya Titania menggenggam kedua tangan Hikari dan mulai merapalkan mantra untuk menyembuhkan Hikari. すぐやれ。お願いします。おい、どうなったんだ？ Berkat kekuatan dan juga bantuan dari Titania, Hikari pun kembali bergerak dengan normal dan langsung memeluk Miku. Hikari kemudian berterima kasih kepada semua teman-temannya, terutama kepada Titania yang sudah menolongnya. Meski sudah diobati, pengobatan Titania itu hanya bertahan selama 1 tahun. Karenanya mereka akan menggunakan waktu 1 tahun itu untuk meningkatkan level Titania dan menemukan eliksir agar bisa menyembuhkan Hikari secara total. Sepulang dari dungeon, Kaito bertemu dengan Katsuragi di malam hari. Kemudian Kaito mengucapkan selamat Natal dan dia ingin mengungkapkan perasaannya, namun gagal karena panggilan ibu Katsuragi. Keesokan harinya setelah berdoa di kuil, Kaito kembali menjelajah dungeon dengan teman-temannya. Dan cerita pun bersambung sampai di sini. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya agar Minbo semakin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik ke depannya. Sampai jumpa!